Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 35 ayat 23. Saya akan memberikan judul memberi sebagai respon iman. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Juga setiap orang yang membawa apa yang dimilikinya berupa benang ungu tua, ungu muda, merah tua, linen halus, bulu kambing, dan kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit halus. Saudara, Keluaran 35 ayat 23 ini bukan sekedar catatan inventaris dari bahan bangunan. Ayat ini adalah potret teologis tentang bagaimana umat Allah merespon kehadiran dan panggilannya. Setelah perjanjian diperbaharui, Tuhan memerintahkan pembangunan kemah suci, tempat ia berkenan diam di tengah umatnya. Frase dari setiap orang yang mempunyai mengandung makna penting. Allah tidak menuntut keseragaman, melainkan kesetiaan. Pemberian umat tidak ditentukan oleh ukuran yang sama, tetapi oleh kepemilikan yang nyata. Dalam perspektif teologis, ini menegaskan bahwa relasi dengan Allah bukan dibangun atas tuntutan yang memberatkan, melainkan di atas respon iman yang jujur terhadap anugerah. Saudara, memberi dalam konteks ini bukanlah tindakan kompetitif. Tidak ada hierarki spiritual yang dibangun dari jenis atau nilai persembahan. Seluruh umat bergerak dalam satu perjalanan perjanjian yang sama. Persembahan menjadi partisipasi dalam karya Allah, bukan sekedar untuk meninggikan diri. Dengan demikian, memberi ini adalah ekspresi koinonia, persekutuan umat dengan Allah dan sesama, bukan arena pembuktian dari kesalehan pribadi. Saudara, lebih jauh persembahan tidak diposisikan sebagai iuran keanggotaan umat perjanjian. Status sebagai umat Allah telah diberikan oleh anugerahnya terlebih dahulu. Persembahan justru muncul sebagai ruang teologis di mana iman diungkapkan. Apa yang dibawa umat mencerminkan bagaimana mereka memahami Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Memberi itu adalah respon ucapan syukur, bukan alat transaksi. Secara teologis, kemah suci dibangun dari keberagaman pemberian umat. Sama seperti kehidupan iman dibentuk dari keberagaman pengalaman rohani. Allah berdiam bukan di tengah keseragaman, melainkan di tengah ketaatan yang lahir dari hati yang rela. Inilah sebuah paradoks iman. Allah tak terbatas memilih untuk melibatkan manusia yang terbatas, agar umat belajar bahwa hidup bersamanya itu adalah sebuah perjalanan, bukan pencapaian instan. Keluaran 35 ayat 23 ini akhirnya mengarahkan kita pada refleksi yang lebih dalam. Bukan seberapa besar yang kita berikan, tetapi sejauh mana pemberian itu merupakan respon iman terhadap Allah yang lebih dahulu memberi dirinya. Disitulah tindakan memberi menemukan makna sejatinya, sebagai tindakan teologis yang mengikat kehidupan umatnya dengan kehadiran Allah yang kudus. Saudara, Keluaran 35 ayat 23 ini mengundang kita untuk memeriksa bukan isi tangan kita, melainkan sikap hati kita. Allah tidak sedang menghitung bahan. Ia sedang membentuk umatnya di hadapan Allah yang telah lebih dahulu hadir, membebaskan dan berjanji diam di tengah umatnya. Memberi ini menjadi bahasa dari iman. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung pada anugerah. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, dalam perjalanan iman kita, apakah memberi telah menjadi partisipasi dalam karya Allah, atau masih dipahami sebagai transaksi spiritual? Ketika memberi lahir dari iman, persembahan tidak terasa lagi berat, juga tidak menjadi ajang pembuktian. Ia menjadi langkah kecil, namun nyata dalam perjalanan kita bersama dengan Allah. Di sanalah iman dibentuk, bukan melalui kompetisi rohani, tetapi melalui ketaatan sederhana yang bersumber dari hati yang disentuh oleh kasih-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi terlebih dahulu hidup-Mu kepada kami. Tuhan, memberikan kami pengorbanan sehingga hari ini kami menjadi pribadi yang layak dan kami bisa dilibatkan oleh Tuhan dalam segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bahkan hati yang memberi dengan kerelaan karena kami tahu Tuhan telah memberikan segalanya kepada kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap firman yang telah kami dengar, agar bisa menjadi rema bahkan kami yang mendengarnya bukan hanya sekedar pendengar,
tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur memberkati sepanjang hari ini berbagai kegiatan yang akan kami lakukan. Biar kiranya kekuatan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.